Dulu dipuji, sekarang dicaci. Itulah nasib GoTo saat ini. Banyak yang lupa bahwa GoTo ini merupakan karya anak bangsa yang paling membanggakan bagi Indonesia setelah sekian lama negara kita selalu dikuasai produk dan aplikasi-aplikasi dari luar negeri. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli saham GoTo, saya hanya ingin membagikan opini dan sudut pandang dari segi bisnis kenapa saya masih yakin dengan masa depan GoTo walaupun saat ini belum juga menghasilkan laba. GoTo sudah memenuhi salah satu syarat untuk menjadi saham blue chip di masa depan yaitu layanannya tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Kita semua pasti pernah mendengar ceramah Pak Lo Keng Hong di mana beliau menyarankan untuk membeli saham dari perusahaan yang produknya kita pakai sehari-hari. Menurut saya GoTo sudah memenuhi kriteria tersebut. Dari Gojek, Tokopedia hingga GoPay, siapa sih yang tidak merasakan manfaat dan kemudahan dari aplikasi ini? Kini orang-orang lebih suka naik Gojek untuk menghindari macet. Dulu orang lebih suka berbelanja di supermarket, sekarang bahkan beli tisu toilet pun lebih nyaman melalui Tokopedia. Pedagang gerobak saja banyak yang sudah menggunakan scan barcode GoPay karena lebih praktis dan tidak repot tukar uang kembalian. Kelihatannya ketiga aplikasi ini sekarang sudah menjadi kebutuhan 24 jam yang sudah tidak bisa dipisahkan dari roda perekonomian. Di luar sisi negatif GoTo yang belum menghasilkan laba, GoTo adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki posisi bisnis yang paling strategis dari semua startup yang ada saat ini. Mereka memiliki MOAT sebagai market leader. Tidak mudah bagi para pesaing untuk melakukan penetrasi seperti GoTo di mana mereka adalah gabungan dari tiga bisnis, Gojek, Tokopedia dan GoPay yang ketiga-tiganya merupakan layanan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh konsumen. Selain memiliki ekosistem dari ketiga bisnis tadi, GoTo juga memiliki kerjasama strategis dengan berbagai perusahaan besar seperti Telkom dan Astra. Sinergi bisnis yang luas ini memberikan potensi sumber pendapatan baru di masa depan. Kita bisa belajar dari McDonald yang bisa menjadi perusahaan properti maupun Starbucks yang bisa menjadi sebuah bank hanya dari dana mengendap di aplikasinya. Di era digital di mana data menjadi suatu aset yang sangat penting, pemerintah pasti tidak akan membiarkan pemain dari luar masuk dan menguasai data dari kebiasaan konsumen Indonesia. Untuk itu saya yakin GoTo pasti akan di-backup oleh pemerintah. Investor selalu dibikin panik oleh media dengan berita kerugian GoTo yang terus membengkak. Padahal jika kita melihat dari sisi kinerja, nyatanya GoTo terus mencatatkan pertumbuhan ke arah yang positif. Ini adalah grafik revenue, net income dan net margin antar kuartal hingga kuartal 3 2022. Terlihat kinerja GoTo yang terus membaik ditandai dengan revenue yang meningkat dan profit margin yang terus meningkat. Artinya GoTo berhasil memperkecil kerugian dari waktu ke waktu. Mereka berhasil mengurangi kerugian yang mencapai 13,8 triliun di kuartal 4 2021 menjadi 6,67 triliun saja di kuartal 3 2022 yang membuat semakin meningkatnya net margin. GoTo juga berhasil meningkatkan growth ketiga segmen utama di mana masing-masing segmen mengalami peningkatan double digit di kuartal 3 2022. Gojek mencetak pendapatan bruto sebesar 3,5 triliun meningkat 31% secara year on year. Tokopedia berhasil meningkatkan pendapatan bruto 27% menjadi 2,2 triliun. GoTo Financial juga mengalami pertumbuhan 48% dari periode yang sama tahun lalu. Selama GoTo bisa terus tumbuh double digit dan bisa membuat beban penjualan lebih efektif, maka investor hanya perlu menunggu GoTo berbalik arah menjadi profitable company. Kerugian GoTo hingga kuartal 3 2022 yang membengkak menjadi 20,9 triliun disebabkan oleh pengeluaran yang bisa dirampingkan di masa depan. Hingga kuartal 3 2022, ada dua pos pengeluaran terbesar dalam laporan keuangannya GoTo, beban gaji sebesar 11,28 triliun dan beban promosi dan marketing. Dari segi bisnis, saya rasa kedua pengeluaran ini bisa dirampingkan karena gaji dan promosi sifatnya internal. Berbeda dengan beban bahan baku atau hutang bank di mana perusahaan bergantung dari faktor eksternal. Problem utama dari startup teknologi memang dari perekrutan tenaga ahli.
Perusahaan yang tidak mampu memberikan gaji menarik akan membuat karyawan terbaiknya direbut oleh kompetitor. Di sini GoTo memang harus memiliki nilai tawar kepada para tenaga terbaiknya yang lebih menarik dari sekedar memberikan gaji yang besar. Selain gaji, pengeluaran terbesar GoTo adalah dari biaya yang dikeluarkan untuk marketing dan promosi. Untuk mengukur seberapa efektifkah perusahaan menggunakan biaya marketing untuk meningkatkan pendapatan, kita bisa melihat perbandingan margin kontribusi terhadap gross revenue. Jika kita melihat perbandingan margin kontribusi terhadap gross revenue di tahun 2021 hingga 2022 untuk periode kuartal ketiga dan periode 9 bulan, GoTo ternyata menunjukkan kinerja yang positif. Di kuartal ketiga 2021 margin kontribusi minus 46%, sedangkan di periode yang sama tahun 2022, margin ini mengalami perbaikan menjadi minus 20%. Periode 9 bulan 2022 juga mengalami peningkatan di mana margin kontribusi meningkat dari minus 41% di 2021 menjadi minus 35% di tahun 2022. GoTo merupakan salah satu emiten yang memiliki hutang berbunga yang sangat rendah. Saat ini GoTo memiliki aset lancar 35,46 triliun dengan jumlah kewajiban jangka pendek hanya 12,4 triliun. Sedangkan kewajiban jangka panjang mereka jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan aset jangka panjangnya yang sebesar 119,3 triliun. Perusahaan masih rugi itu tidak masalah, asal jangan berhutang ke bank. Ini adalah grafik yang membandingkan jumlah debt, ekuitas dan kas dan setara kas dari GoTo. Di sini kita bisa melihat bahwa debt dari GoTo yang hanya 1,54 triliun jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kas dan setara kasnya GoTo yang per kuartal 3 2022 sebesar 31,8 triliun. Debt to equity GoTo hanya 1,1%. Tentu saja karena selama ini GoTo menerima suntikan dana dari para investornya sehingga GoTo tidak perlu berhutang ke bank. Tantangan GoTo adalah bagaimana mereka bertahan di era suku bunga tinggi di mana dana dari investor akan menjadi sulit. Jangan lupakan rencana GoTo yang akan IPO di Bursa Amerika di mana GoTo berpotensi mendapatkan dana cadangan baru untuk terus mengejar profit di Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar bisa terus terupdate dengan video-video baru dari investor receh yang membahas saham IHSG maupun saham Amerika.